Berapa usia Bapak? Alhamdulillah saat ini saya udah hampir mencapai 69 tahun pada bulan Agustus nanti. Alhamdulillah. Gimana rasanya di usia 69 tahun, Pak? Ya, setelah menjelang pensiun ini kan saya pensiun 2012. Saya terakhir di Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat. Ya kita bawa happy aja lah hidup ini. Nggak usah banyak pikiran yang negatif. Harus positive thinking lah, harus thinking dengan orang, dengan siapapun, dan yang juga ibadah jangan kita lupakan, karena masa-masa tua ini kita ini kan bakal kembali nanti ini. Jadi ibadah harus kita utamakan, jangan lupa 5 waktu pertama ditambah dengan sunnah-sunnahnya, itu aja. Jadi bahagia pun anak ini kan sudah pada menikah semua. Nah, jadi tidak ada beban lagi lah. Alhamdulillah tiap bulan kita ada penghasilan pensiun itu, itulah. Jadi hidup itu memang harus happy lah. Pernah nggak sih mengalami momen terendah, titik terendah dalam hidup Bapak? Kemudian gimana kondisi waktu itu dan bagaimana Bapak menghadapinya, Pak? Ya pernah sih. Jadi sebelum saya jadi pegawai negeri, saya itu pernah kerja di hotel. Tahun 77 atau 76 itu tamat sekolah deh. 76, terus saya ya ada kasus lah, masalah kasus benar bukan saya, benar teman saya. Tapi teman saya ini ya kita namanya teman ya, pas dinas malam itu suruh megang uang lah gitu kan, tapi dia tidak bertanggung jawab, tapi saya yang kena efeknya, saya diberhentikan. Tapi alhamdulillah lah, itu memang mungkin Allah itu memberikan kita, mungkin kata orang itu kata benar sih, katanya bagi kita enak ya, tapi bagi Allah itu mungkin suatu jalan untuk proses dari jalan jelek ke jalan baik. Jadi gitu saya dipecat emang down betul kan, saya nggak tahu ngasih orang tua, terus saya jalan-jalan ke Singkawang, pokoknya mengumpulkan represi bunuh diri lah, karena memang betul down kan. Sampai saya merantau ke Jakarta, luntang-lantung, pernah jadi pembantu rumah tangga ikut orang, itulah. Alhamdulillah tahun berapa itu saya kembali lagi ke Pontianak tahun 79, ada pembukaan penerimaan pegawai di Bandar Supadio. Alhamdulillah saya ikut tes, saya lulus, ditempatkan di Supadio, Bandar Supadio tahun 80, tahun 86 saya pindah ke Sibau. Di situlah saya belajar agama, saya dididik oleh bapak angkat saya. Begitu mau waktu ajan saya diajak sholat, itu jadi hijrah tadi kan. Tapi kalau saya tidak ada kasus itu, mungkin saya selama ini dalam hotel. Jadi ada hikmahnya juga. Itu saya bersyukur pada Allah, ya Allah, mungkin ini jalan terbaik bagi aku. Disitulah saya bersyukur pada Allah. Mungkin ini Allah beri jalan pada saya. Alhamdulillah. Walaupun kata orang ilmu biasa sedikit, tapi kalau bermanfaat, itu manfaat luar biasa. Jadi disitulah saya punya bapak angkat di Putus Sibau itu 14 tahun saya tugas di sana. Ya agama pun saya sedikit bisa. Ya alhamdulillah. Orang minta tolong baca ini, baca doa apa, alhamdulillah saya setiap instansi ada kegiatan saya disuruh baca doa. Nah disitulah dipercaya, itulah. Jadi sampai sekarang lah, saat ini sampai ini tahun 2012, tahun 2000 saya pindah lagi ke Dinas Kanwil Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat. Nah tahun 2012 saya pensiun, anak-anak juga udah mentas semua dan menikah semua, alhamdulillah. Istri saya juga pegawai, ya kita syukur aja hidup ini. Itu alhamdulillah. Dari pengalaman Bapak yang luar biasa itu, berarti apa pelajaran hidup yang Bapak dapatkan dan Bapak pegang sampai sekarang, Pak? Ya itu benar, hidup ini harus jujur ya, harus jujur, kita harus jangan suka berbohong, itu aja kuncinya. Dan juga patuh pada orang tua, karena doa orang tua itu memang lebih dimakmulkan oleh Allah, karena itulah orang tua saya bilang, yang orang tua perempuan, udah kamu kembali ke Pontianak, dia mendoakan, alhamdulillah lama saya dapat kerja lagi. Nah disitulah. Jadi memang kita ini apalagi yang muda, memang saya terus terang aja, memang waktu muda kita kan, cuman zaman dulu itu tahun 70 itu enggak ada obat-obat narkoba, enggak ada. Ya beda sekarang saya ngeri emang. Bergaul sendiri mau sekarang ini kalau nggak kita betul-betul anak kita nih. Media sosial. Media sosial. Kalau kita ngumpul-ngumpul tapi nggak ada obat-obat, paling ngumpul kan gitu. Jadi memang saya waktu itu memang ditinggal di dalam Tanjung Pura kan. Itu ada grup kita itu Antapura, anak-anak Tanjung Pura. Ya paling kita nongkrong sore-sore nanti jalan kayak motor itu aja. Jika Bapak bisa kembali ke masa muda, Pak, umur 20-an misalnya, dengan tentu pengetahuan dan pengalaman Bapak yang sekarang, apa yang akan Bapak katakan, Bapak nasihatkan ke diri Bapak di usia muda itu, Pak? Ya kalau memang kembali ke usia muda, memang itulah. Kadang ada juga timbul penyesalan ya, kalau kita masa muda itu memang kita ibadah mungkin tidak kenalnya ibadah ya kan. Karena memang zaman dulu itu agama itu memang kurang. Jadi itulah, mungkin anak-anak sekarang ini kalau memang jangan kita menunggu ibadah, nunggu tua. Ya kan, umur itu kita tidak tahu ya kan. Tapi saya bersyukur pada Allah, karena saya dikasih umur panjang, alhamdulillah saya tuanya udah hijrah. Dan waktu mudanya emang ya kita namanya remaja ya, tahu sendiri lah ya, kumpul kawan-kawan tuh. Nah itu tadi tapi bilang tidak ada kenal obat narkoba, tidak ada waktu zaman itu. Nah itu motivasi kepada anak sekarang ini. Kamu jangan lupa, walaupun agama pun, ibadah itu jangan dilupakan. Itu aja kunci hidup itu. Kita harus banyak bersyukur pada Allah ya.
dan juga banyak-banyak sedekah itu paling utama itu. Sedekah itu paling utama itu, karena sedekah itu menghindarkan dari bala itu. Alhamdulillah saya juga pernah jatuh Singkawang itu, kalau dibayangkan jam 1 malam kan ramai berangkat ke Singkawang naik motor, ban depan pecah, untung saya jatuh ke pinggir. Nah, tapi enggak, alhamdulillah enggak apa-apa kan. Nah, itulah memang dulu kira-kira gitu emang nakalnya itu hanya main naik motor. Teman saya tuh sekarang jadi dosen di Untan nih. Kalau luar biasa, kalau motor naik Vespa tuh naik bisa dari ban 1 itu kan, emang luar biasa dia lihat. Sekarang jadi dosen. Nah, itu rata-rata jadi orang semua lah teman-temannya dulu tahun 70-an itu ya, karena itu tadi kan belajar itu ya kuncinya. Ya. Pak, terima kasih Pak. Ya, Makasih banyak Pak.